Saya dipancing-pancing nih, suruh marah. Karena sebenarnya Rocky itu mewakili saya untuk marah dari rakyat lainnya. Itu jadinya gitu. Jadi kenapa marah lagi? Cuma masalahnya banyak orang yang tidak tahu kenapa Rocky marah. Bajingan lo. Jangan laporin ya, awan lo. Saya dipancing-pancing nih, suruh marah. Karena sebenarnya Rocky itu mewakili saya untuk marah dari rakyat lainnya. Itu jadinya gitu. Jadi kenapa marah lagi? Cuma masalahnya banyak orang yang tidak tahu kenapa Rocky marah. Kan gitu. Ya. Coba sekarang dengarkan baik-baik yang saya jelaskan, sebagian kecil saja. Kira-kira kalau Anda sebagai warga negara, sebagai orang tua yang punya anak yang akan mewarisi kepemimpinan dan mengisi negara ini untuk ke depan, marah apa tidak? Belum. Saya belum mau, Mak. Ceritanya. Belum kok udah marah duluan. Wah, cepet amat. Yang pertama coba ya, pembangunan infrastruktur. Program ini dicanangkan salah satu prioritas pemerintah. Benar kan? Ya, tahun 2014 berdasarkan data Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran 3.436,5 triliun. Kemudian BUMN sendiri dari 2015 sampai 2022 itu 1.500 triliun. Sehingga hampir 5.000 triliun. Menghasilkan 1.569 km jalan tol, 4.000 km jalan arteri, jalur kereta api sepanjang 6.627 km, 10 bandara baru, 30 bendungan, dan 8 pelabuhan dan lain-lain. Pembangunan ini tidak lepas dari kritik. Karena Bank Dunia mengatakan bahwa kualitas infrastruktur yang dibangun rendah. Sebagian besar belanja infrastruktur dibiayai oleh utang pemerintah. Dan utang itu menimbulkan beban bunga dengan cicilan APBN yang pada tahun 2023 ini 451,9 triliun. Bunganya saja pada APBN kita kan sekitar 3.200 kan. Udah dikurangi itu, belum yang lain-lainnya lagi. Dan aneh bin ajaib, ternyata pembangunan infrastruktur tidak meningkatkan daya saing ekonomi. Bahkan kebalikannya. Dan biaya logistik malah relatif lebih menjadi mahal. Seharusnya dengan jalan ini kan lebih murah. Bahkan menurut Bank Dunia, skor logistik performance index Indonesia malah jatuh. Dari peringkat 46 pada tahun 2018, sekarang menjadi 63. Bagaimana bisa terjadi? Karena banyak infrastruktur yang mubazir. Bandara yang di Jawa Barat contohnya, dan yang lain. Dan itu menimbulkan beban APBN untuk pemeliharaan dan lain sebagainya. Sehingga BUMN cash flow-nya minim, dia menjual jalan tol yang dibuat dengan harga di bawah dan pasti rugi. Saya mempertanggungjawabkan ini. Karena terpaksa menjual asetnya, kalau dia nggak bisa kerja lagi. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, banyak orang kaya yang mendadak miskin. Yaitu subkontraktor di BUMN yang dia harus mengagunkan rumahnya, mengagunkan apa-apanya
untuk melaksanakan proyeknya sudah baik semuanya, dicek oleh inspektur sudah bagus, sudah selesai, tidak dibayar, dan bank BUMN juga yang menyita aset-asetnya. Bayangkan ini. Bajingan lu. Anton, lu kata udah masuk Cibirang? Kapan masuk? Oh, saya pikir sekarang. Kurang ajar lu. Jangan laporin ya. Aman lo. Jadi yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Pemiskinan Pekerja Indonesia. Nah, ini dia. Dianggap akan merugikan pekerja karena mempermudah perusahaan untuk melakukan PHK dan mengurangi upah minimum. Protes, keluarin. Jadi saya membayangkan kalau saya sebagai pekerja, setiap saya pulang itu melihat anak istri saya, pasti saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kontrak saya diperpanjang. Tidak ada harapan ke depan, penuh dengan ketakutan. Makanya kemarin demo. Dianggap akan merusak lingkungan hidup karena mempermudah perusahaan untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam. Sudah terbukti. Tidak usah saya sampaikan. Dianggap tidak transparan karena proses penyusunannya tidak melibatkan partisipasi publik yang luas. Bahkan sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, tapi buat lagi perundang-undangannya bisa berlaku lagi. Tentu ini dianggap tidak demokratis. Yang ketiga, korupsi di era Jokowi telah jauh melampaui korupsi di era-era sebelumnya. Berapa kasus besar? Contohnya kasus PT Asabri 23,74 triliun, Jiwasraya 13,7, EKTP 2,3, TPP 37,8, Bansos Covid 1,02, kasus BTS 8 triliun, total kerugian negara 93,32 triliun. Ini fenomena gunung es yang ketangkep saja, yang belum ketangkep pasti akan lebih. Dan ini secara tidak langsung Undang-Undang Omnibus Law sama korupsi yang besar ini adalah merampas hak-hak generasi muda ke depan. Karena APBN ini adalah untuk pembiayaan pembangunan yang disiapkan untuk generasi yang akan datang. Demikian juga tentang masalah sumber daya alam yang kita miliki sudah dihabiskan. Jadi generasi yang akan datang tinggal gigit jari. Belum marah ya? Oke, enggak apa-apa. Selanjutnya, dalam tanda kutip pengkhianatan di IKN. Ini yang membuat lebih marah lagi. Bayangkan, di China, Jokowi menawarkan konsesi 34.000 hektar lahan di IKN kepada Xi Jinping. Dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2023, konsesi tersebut atau HGU sampai 190 tahun. 190 tahun. Belanda cuma 75 tahun HGU-nya. Kolonialisme. Serta HGB, hak guna bangunan, dan 160 tahun bagi investor di ibu kota negara. Bayangkan itu. Sedangkan kita di sini cuma 30 tahun sertifikat. Iya kan? Bayangkan. Dan Presiden Jokowi juga minta Cina menyusun detail desain IKN. Untuk apa kita punya arsitek, ya, insinyur, universitas-universitas yang ada di kita semuanya? Kenapa nggak disediakan? Dan Xi Jinping dengan Jokowi menandatangani 8 kesepakatan. Ada 4 kesepakatan yang sangat berbahaya. Pertama, Cina akan menjadi driver utama penyelesaian IKN. Bayangkan. Kedua, kewajiban Indonesia untuk mengajarkan bahasa Cina di sekolah-sekolah. Saya ingatkan bahwa kita ada hubungan diplomasi. Sejarah Singapura, ketika Singapura memutuskan untuk menjadi negara industri, karena dia nggak punya apa di sana, maka Singapura secara diam-diam menawarkan untuk tenaga insinyur dari Cina masuk ke Singapura.
karena tidak punya hubungan diplomasi. Akhirnya masuk ke sana. Kemudian diadakan bahasa Cina sebagai bahasa nomor 2, bahasa Singapura. Jadilah sekarang seperti ini. Bahasa induknya tergiris, bahasa Cina yang jadi. Kita punya hubungan diplomasi, jadi akan lebih cepat seperti Singapura kalau kita tidak marah dan diam-diam saja. Selanjutnya selain kewajiban untuk mengajarkan bahasa Cina di sekolah-sekolah, membuat 30 rumah sakit Cina di kota-kota besar. 30 rumah sakit di kota-kota besar. Bayangkan nih, apa yang terjadi. Keempat, yang lebih mengerikan lagi adalah pusat penelitian dan pengembangan bersama antara Indonesia dan China. Kalau namanya sudah pusat penelitian, itu adalah rahasia negara. Kita buka semuanya. Nah, seorang intelektual yang mengetahui ini pasti marah. Dikatakan tadi oleh Bang Adi bahwa nggak ada itu aturannya marah itu pakai begini-begini, nggak ada. Kemudian marah itu jangan samakan, Rocky bukan orang Jawa. Di daerahnya Rocky sana saling maki itu biasa. Ada di daerah sekitar Amurang, kebetulan saya pernah di sana. Anak sama bapak biasa cuki main, datang nggak bilang-bilang, weh mama cepet siapin makan, orang bapak datang. Di Jawa Timur jancok kon. Lah kalau disamakan sama dengan orang Jawa, jangan begitulah Pak. Pukimak di Medan. Nah, itu dia. Kemudian kita melihat itu dengan kacamata positif atau negatif. Kalau kita melihat kacamata positif, Rocky itu adalah mewakili rakyat marah supaya meredam rakyat marah. Kan Rocky terkenal sebagai tokoh masyarakat. Seperti kemarin ada demo di depan gerbangnya Rocky kan dilemparin kan. Itu kalau lama sedikit habis. Masyarakat sana akan marah. Kenapa? Di tempatnya Rocky itu dia lambang pelindung rakyat. Karena ketika masalah tanahnya Rocky akan diganti rugi, apa yang Rocky katakan? Saya mau ganti rugi asal samakan dengan semua masyarakat situ. Itu Rocky. Saya mau diganti rugi tetapi samakan dengan rakyat yang lainnya sebagainya. Akhirnya datanglah satu orang itu. Cukup diusir satu orang aja kemarin. Kabur dia. Dan lucu, yang mimpin demo itu adalah persis seperti yang demo saya waktu di Surabaya. Orangnya sama. Nanti akan saya tanggapi apa yang dikatakan di video nanti ya, lebih lanjut lagi. Ya itulah. Jadi kita kalau berpikiran positif seperti itu, justru Rocky menyalurkan kemarahan seluruh masyarakat lewat kata-katanya dia. Gitu. Tetapi karena tadi yang dikatakan pembicara tadi bahwa sabdo penitoratu, banyak orang yang cari muka, sehingga ya dilakukan seperti ini. Akhirnya Rocky dijerat undang-undang spesialisasi untuk koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Anton Permana, Jumur Hidayat, Sagana Nainggolan, Ustadz Edi, sekarang Rocky. Tapi saya ingin bahwa undang-undang ini undang-undang frustasi. Tadinya kan penghinaan, delik penghinaan. Nggak ada lagi undang-undangnya, udah cabut MK kan. Kemudian ada lagi undang-undang nomor 1 tahun 2023. Tapi berlakunya di tahun yang akan datang. Bingung. Kan gitu, bingung. Karena bingung, akhirnya kembali lagi. Pasal 1 adalah raja, pasal 2 kembali lagi kan gitu. Bapak Ibu sekalian, Anda tahu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 46 itu adalah undang-undang zaman kolonialisme tanggal 8 Maret 1942
pada saat genjar-genjarnya. Itu dibuat. Dan itu yang membuat ada gubernur militer. Karena terpaksa, maka dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana disampaikan undang-undang ini dikatakan tadi oleh Bu Fitri tadi itu tanggal 8 Maret 42 ya diberlakukannya. Tetapi semua aturan hukum persis seperti undang-undang punyanya Belanda. Di situ disampaikan dalam pasal kalau disebut gubernur militer itu bacanya adalah presiden. Gitu. Kemudian kalau Netherlands on the land itu berarti warga negara Indonesia. Jadi kalau asisten residen itu berarti dia jaksa maksudnya, bukan dia jaksa. Jadi aneh. Jadi kalau Netherlands itu harus dibaca Indonesia. Itu di dalam peraturan yang disebutkan. Jadi ini persis undang-undang zaman kolonialisme. Katanya kita sudah merdeka. Kan gitu. Tetapi setelah mau 78 tahun merdeka, undang-undang zaman penjajahan persis dipakai. Berarti ada maksudnya. Dikatakan undang-undang kebohongan. Kan gitu. Tetapi keonaran kan gampang dibuat seperti Pak Diviti bilang. Mudah dibuat. Tinggal bayar satu orang 100.000 ya kan. Angkut truk, demo dari jam sekian-sekian, selesai pulang. Dulu mungkin saya pernah jadi maklar PT demonstrasi mungkin ya. Tetapi yang saya ingin mengingatkan bahwa kalau rejim ini mempidanakan Rocky karena merasa tersinggung, terhina, terus mengambil pasal yang tadi, ya kan, mengambil pasal yang tadi, maka gubernur, bupati, wali kota dengan presidensi, pegawainya yang protes tentang kebenaran, dibaranya kebohongan, dibuat, selesai. Bayangkan nanti gubernur, bupati, wali kota menggunakan pasal yang sama. Pasal kebohongan sama. Tapi saya mengingatkan juga kepada Kepolisian Republik Indonesia ini harus benar-benar waspada. Kalau sampai Rocky menjadi terdakwa, harus siap-siap. Di Polres, ini saya mengingatkan ini, jangan sampai terjadi. Di Polres, Polda, Bareskrim akan ada yang menyampaikan kebohongan. Tadi apa tadi Pak? Tentang? Tadi apa? Iya, tadi contohnya apa tadi? Mobil SMK, terus apa lagi? Di kantong 11.000 kan gitu. Indosat akan dibeli, ya kan? Stop hutang luar negeri, tidak bagi-bagi kursi, stop impor pangan, dolar tembus 10.000, kemudian ekonomi meroket, tidak naikkan harga BBM, tidak naikkan harga listrik, banyak lagi. Bayangkan kalau masyarakat melaporkan ini disertai dengan demo, kan keonaran. Apa yang harus dilakukan? Ingat, demokratus tadi dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Dan demokrasi ini dalam bentuk apa ya? Pelaksanaan demokrasi dalam bentuk konstitusi kan? Maka konstitusi di negara demokrasi tidak mengenal siapapun itu. Saya ulang, demokrasi konstitusi, demokrasi di Indonesia ini dimanapun juga tidak mengenal siapapun juga. Hukum adalah paling tinggi dan harus patuh terhadap hukum. Kalau dilaporkan, apa yang dilakukan oleh kepolisian coba? Apakah aku melakukan yang sama terhadap Rocky? Ini saya mengingatkan loh, agar jangan sampai terjadi keributan nantinya.
Ini saya menjabarkan, menyampaikan PPT loh, saya menjabarkan. Tapi menarik sekali tadi yang dikatakan oleh Bang Adi Masadi bahwa kemarahan itu bagi orang macam-macam, ya kan, macam-macam. Ada yang kemarahannya seperti Bang Rocky kan gitu. Tapi sebenarnya Bang Masadi juga marahnya luar biasa. Cuma karena seorang seniman, dia marahnya beda. Contoh marahnya Bang Masadi ya. Istana Iblis. Saja Adi Masadi. Memandang Indonesia, nyium aroma surga. Daun-daun kelapa bergoyang sepanjang pantai. Seperti kepak sayap-sayap malaikat, anginnya mendesir, ngalunkan dingin lautan. Kita jadi teringat Adam, makhluk sempurna paling mewujud. Hingga para malaikat pun diberi perintah lekas bersujud. Adam telah menghirup wangi dosa dari tubuh Hawa yang terperdaya. Keduanya diusir dari surga dalam kehinaan telanjang. Adam terdampar di bukit Safa dan Hawa di bukit Marwa. Dan iblis, kemana iblis? Ibu dari segala kesombongan pergi setelah surga dinyatakan tak lagi baginya. Membuat huru hara pertama di alam semesta itu milih tetap tinggal di surga meski itu hanya replika. Replika surga adalah jajaran pulau di hamparan biru laut. Para pengelola menyebut ini Jamrud Katulistiwa. Tapi kaum pribumi bilang ini negeri para jalang. Karena iblis memerintah negeri ini dari istana tipu daya. Dari istana tipu daya, iblis menunaikan sumpahnya, menghadang manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri, dari semua arah mata angin, untuk menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Maka bumi dan air dan kekayaan alam yang berlimpah dikuasai iblis dan tak pernah jadi berkah. Kebenaran jadi perkara yang menakutkan. Kejujuran berada di ketinggian di atas awan. Melihat istana yang didesain Dosares dibangun pada masa Gubernur Jenderal Lauden, melihat istana tipu daya dan iblis duduk di singgasana, menyerupai menguasai dari masa ke masa, dari masa ke masa. Memandang Indonesia, melihat replika surga, tapi hanya mereka yang bisa menikmati aroma. Adi Masadi, tahun 2023. Saudara sekalian, sebagai penutup, saya sering duduk-duduk di warung kopi yang kecil-kecil dengan para pemuda, dengan Pak Masadi juga ngopi untuk mengatui apa kata anak-anak muda. Ternyata kesimpulannya dari diskusi ini dari anak muda, jadi kalau ente bikin kebijakannya ugal-ugalan, ya jangan salahkan jika direspon secara nakal-nakalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.